Berarti emang zaman tuh semakin canggih ya Pak ya? Iya, Apakah semakin canggih internet dan era digital itu berdampak hingga ke ranah ekonomi? iya. Bahkan saya kemarin baru lihat gitu ya, ada mahasiswa yang menjual jasa untuk pembuatan tugas presentasi. Joki gitu ya Iya, Pak ya? joki. Nah, Iya Pak, ada nggak sih tips and trick agar kita bisa memanfaatkan internet dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to Positive Podcast Himatif bersama aku, Hani Berlianti. First of all and for your information guys, kami, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, akan mengadakan sebuah acara yang cukup besar, yaitu Transformatika V.4. Nah, sedikit penjelasan dari aku, Transformatika V.4 merupakan acara Disnatalis Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, atau hari lahir Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika itu sendiri. Kalian pasti bertanya-tanya kan Transformatika V.4 itu kepanjangan dari apa sih? Gini guys, jadi Transformatika kepanjangan dari Transformation for Making Creative Zone Informatics, yang artinya transformasi untuk berkreasi di zona informatika. Dan V.4 berarti kali keempat kita mengadakan Transformatika. Oh iya, acara Transformatika V.4 punya runtutan-runtutan acara lain loh, salah satunya yaitu podcast Himatif ini. Ada juga acara rentetan lainnya seperti seminar Internet of Things dan pengabdian masyarakat. Bikin penasaran nggak sih sama acara-acara tersebut? Stay tune terus ya di akun official Instagram Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika di @himatif_polindra. Oh iya, Transformatika juga punya akun Instagram sendiri loh, yaitu di @transformatika. Jangan lupa di follow dan nyalain notifikasinya ya, biar kalian dapat notifikasi kalau kita update sesuatu tentang acara Transformatika V.4. Oke guys, udah santai-santai gini, enaknya spill sedikit kali ya obrolan yang akan kita bahas di podcast kali ini. Spill sedikit nih dari aku. Jadi, kita akan membicarakan tentang literasi digital yang mencakup pilar digital skill dan digital culture. Oh iya, di sini, hari ini, jam ini, detik ini, dan di podcast ini, aku nggak sendirian loh. Tebak aku ditemenin siapa? Oke, aku sekarang ditemani oleh salah satu relawan TK dari Indramayu yaitu Bapak Didno. Selamat datang Bapak, gimana Bapak kabarnya? selamat datang. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini kita santai-santai aja apa ngobrolnya. Bapak juga Iya. boleh sambil minum gitu. Oke, terima kasih. Sebelum kita berbincang-bincang jauh tentang obrolan kali ini, boleh kan Pak untuk memperkenalkan diri Bapak secara rinci kepada para penonton podcast yang keren kali ini? Kan ada pepatah juga ya katanya tak kenal maka tak sayang gitu. Oke. Silahkan Bapak Iya. perkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dino. Saya relawan TIK Indramayu. Saya sendiri sehari-hari sebagai seorang guru di SMP Negeri 1 Gabus-Wetan. Dan saya juga seorang blogger dengan blog. Banyak sebenarnya blog yang saya miliki. Ada blog pribadi www.didno76.com. Blog komunitasnya kita di bloggermangga.com. Kemudian kita juga punya blog piknik atau wisata namanya perlupiknik.com. Ya, itu beberapa blog yang saya kelola. Tapi ada juga yang khusus blog tentang guru ya, mgmpips.com. Jadi banyak kayak ternak blog gitu ya. Ternak blog ya Pak. Iya. Siap. Oh ya Pak, aku mau tahu tentang background Bapak yaitu sebagai relawan TIK. Ya. Bapak ini kan tergabung dalam relawan TIK gitu. Betul. Nah, apa sih relawan TIK itu Pak? Ya, relawan TIK ini bertugas sebenarnya ya membantu pemerintah untuk menyosialisasikan program penggunaan dari akses informasi. Di sini maksudnya adalah akses internet ya. Sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui informasi, edukasi sosial dan juga teknologi dan komunikasi gitu. Oke. Untuk kegiatannya ada apa saja ya Pak? Ya, yang sudah kita lakukan adalah beberapa kegiatan, di antaranya ya kita mengadakan beberapa pelatihan dan workshop ya. Ada pelatihan blog, kita ada pelatihan edit video, ada edit video menggunakan smartphone, kemudian desain grafis, kemudian juga ada office ya. Beberapa kita sudah laksanakan. Menyasarnya kita memang menyasar dari anak-anak muda ya, terutama dari segmen anak sekolah dari SMP,
SMA, SMK, kemudian juga ada umum ya, ada pembelajaran untuk pembuatan blog untuk guru, ada juga pembelajaran blog untuk UMKM gitu. Jadi kita sebenarnya udah merambah ke dari anak-anak dari SMP ya tadi remaja sampai ke yang umum gitu. Oke. Kalau yang mendorong Bapak untuk bergerak di bidang RTIK itu apa sih? Pertama ya, terutama RTIK Indramayu. Pertama saya ingin memperkenalkan dulu Indramayu. Indramayu itu ya dianggap mungkin sama sebagian orang ya masih dalam tanda kutip lah ya. Kita ingin mengubah image dari Indramayu itu ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu caranya adalah kita aktif di kerelawanan, kemudian juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, aktif juga kita menulis hal-hal yang positif di internet. Nah ini hal-hal yang penting mungkin ya. Selama ini kita di internet itu mungkin kurang banyak postingan-postingan dari Indramayu ini tentang hal-hal yang positif dari Indramayu. Padahal Indramayu luar biasa ya. Luar biasa banget. Dari istilahnya dari objek wisatanya, kita punya budayanya ya, kita juga punya keseniannya, adat istiadatnya. Dan masih banyak lagi, kita juga punya bahasa yang bahasa Indramayu agak berbeda gitu dengan bahasa lain. Itu sih. Oke, mungkin cukup ya untuk perkenalan dari Pak Dino. Iya. Sekarang kita masuk ke obrolan tentang literasi digitalnya ya Pak. Iya. Kegiatan literasi digital atau digitalisasi. Menurut Bapak, seberapa penting sih kegiatan itu di waktu sekarang ini dan alasannya? Ya. Literasi digital ya, sebenarnya kita ke pengertian dulu. Literasi digital itu adalah pengetahuan dan kecakapan ya untuk menggunakan media digital. Kita menggunakan handphone aja sudah menggunakan media digital gitu ya, gadget gitu. Kemudian alat-alat komunikasi tadi ya, ada gadget, ada laptop. Nah, kemudian jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, patuh pada hukum. Nah, ini dalam rangka membina komunikasi ya dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting sekali ya. Kenapa literasi itu penting? Jadi justru hal ini yang membuat kita kelihatan ya orang-orang siapa saja yang sudah bisa berliterasi di dunia digital sama yang belum. Kita sering menggunakan media sosial. Kalau postingannya misalnya masih menjelek-jelekan orang, kemudian masih memberitakan tentang hoax, berarti belum terliterasi digital gitu. Oke. Pasti dalam menjalankan kegiatan tersebut terdapat hambatan-hambatan tersendiri ya Pak. Apa aja sih Pak hambatan yang Bapak tempuh selama menjadi relawan TIK saat mensosialisasikan kegiatan digitalisasi di Indramayu? Ya, yang pertama sih kita terus terang ke orang ya, mengedukasi ke masyarakat itu tentu ada sebagian orang yang beranggapan bahwa saya mah belum mau gitu ya ikutan karena misalnya ya ikutan literasi karena nggak ada duitnya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua sih manfaatnya mungkin belum dirasakan, padahal nanti setelah mengikuti literasi digital itu mereka akan rasakan sendiri manfaatnya. Sadar ya, Pak. Iya. Kemudian ketiga, masih banyak ya, kita nggak bilang banyaknya berapa persen, tapi masih ada lah ya, masih ada orang-orang yang di Indramayu sendiri tidak memiliki perangkat seperti gadget kayak gitu kan masih ada ya. Kita bicara di sekolah saja itu dari satu kelas mungkin tidak semua memiliki gadget gitu ya, masih ada yang gabung dengan orang tua, itu kan masih ada kendala berarti di literasi digital gitu kan. Kemudian dukungan dari pemerintah masih selama ini yang dari pusat mungkin udah baik, tapi kadang kan ada pemerintah kan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai betul mungkin ya yang paling kecil ya pemerintah desa mungkin masih kurang. Masih kurang. Oke, seperti yang aku udah sebut di awal tadi apa tentang literasi digital skill dan digital culture. Apa sih Pak maksud dari itu? Yang pertama ya digital skill. Skill itu kan kecakapannya. Bagaimana kita bisa menggunakan digital atau keterampilan secara digital ini ya, dari mulai misalnya kita memanfaatkan tadi ya perangkatnya, kemudian bisa menggunakan
internet dengan baik. Terutama di zaman sekarang itu kita bisa memanfaatkan internet untuk mendapatkan penghasilan ya. Bisa mendapatkan penghasilan dari dunia internet tersebut. Untuk mahasiswa mungkin kan hanya sebatas mungkin ya, tapi ada sih mahasiswa sekarang udah bisa menghasilkan uang dari internet. Mahasiswa yang memanfaatkan untuk mencari misalnya ya bahan-bahan materi, kemudian misalnya tugas-tugas, pekerjaan tugas dari situ gitu. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan digital skill tersebut, sebenarnya masih terbuka peluang, misal nih ya, karena siswa atau mahasiswa banyak yang belum ya maksudnya kadang ada kendala malas ya, bikin tugas malas mengerjakan. Sekarang ternyata ada peluang untuk mahasiswa, bahkan saya kemarin baru lihat gitu ya, ada mahasiswa yang menjual jasa untuk pembuatan tugas presentasi. Iya, joki. Nah, itu kan peluang ya kalau kita memanfaatkan digital skill ya, membuat presentasi, kemudian membuat makalah, skripsi gitu. Bahkan sampai skripsi dibuatin. Oh iya ya, kenapa? Oh, karena dia memanfaatkan skillnya, kemampuannya untuk hal tersebut. Betul, gitu. Pak. Sementara digital culture sendiri adalah culture kan budaya ya. Bagaimana Indonesia ini kan sangat luas ya dan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita menghargai orang lain dari suku bangsanya, agamanya, ras dan antar golongan, itu bagaimana kita bisa memahami hal tersebut, karena Indonesia terus terang majemuk sekali ya, karena memiliki ya tidak hanya 6 agama, kemudian ada 245 kepercayaan dan banyak sekali gitu. Berarti emang zaman tuh semakin canggih ya Pak ya? Iya. Apakah semakin canggih internet dan era digital itu berdampak hingga ke ranah ekonomi? Iya. Jadi terus terang saja nih ya, selama pandemi saja ini mengalami peningkatan dalam kegiatan jual beli online. Betul. Sebelumnya kita terus terang ya, masyarakat di desa saja ya, termasuk di Indramayu lah, orang yang beli online itu bisa dihitung jari sebelum pandemi ya. Tapi setelah pandemi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tadi, sekarang hampir beli apa-apa secara online ya, secara online. Iya. Karena apa? Pertama mungkin ada banyak kelebihannya ya, ya kadang bebas ongkir, ya. Kemudian juga harganya lebih murah, ketahuan gitu ya. Oh selama ini misalnya beli di toko ini harganya lebih mahal, pas di online lebih murah, ya udah beli online aja gitu. Terus pengirimannya sekarang udah, karena kan ya hampir wilayah Indramayu udah tercoverage atau dilalui oleh kendaraan semua ya, sampai diantar ke desa-desa. Dulu kan kalau ngirimin paket nyimpen dulu di di desa ya, di kecamatan gitu. Itu yang membuat orang akhirnya berubah gitu. Apa saja sih Pak hal-hal positif yang dapat dilakukan dalam perkembangan internet yang pesat ini? Ini terutama banyak ya, kita bicara dengan karena kita ini banyak mahasiswa ya, nanti hal yang positif dari internet atau teknologi informasi dan komunikasi ini ya, pertama kita bisa memanfaatkan banyak hal di dunia internet ini ya. Saya pernah membuat artikel tentang ada anak SMA, SMK yang bisa desain sampai menghasilkan uang puluhan juta gitu. Dan karena desainnya itu misalnya gambar atau logo gitu ya, dijual ke platform-platform yang di luar negeri gitu. Sebulan bisa nyampe 8 sampai 10 juta gitu ya. Itu kan bisa memanfaatkan itu. Kemudian kita yang anak-anak muda sekarang udah lagi tren dengan konten kreator ya. Ada yang bikin YouTube, kemudian bikin blog gitu ya, atau website, kemudian bikin aplikasi, karena ini kan jurusan teknik informatika ya, bikin aplikasi. Kenapa enggak? Sebenarnya kalau misalnya ya, kita konten kreator aja dulu dah. Kita buat di Indramayu nih ya, banyak sekali objek wisata. Yuk kita istilahnya viralkan objek wisata yang ada di Indramayu.
Kemudian seni budaya tradisi di Indramayu kan ada budaya misalnya tradisi ada ngarot, ada nadran, ada sedekah bumi segala macam gitu. Banyak sekali di Indramayu gitu. Kenapa nggak dibuat kontennya yang menarik dan itu bisa menghasilkan uang gitu dari situ. Kemudian blog juga ya. Rekan-rekan mahasiswa bisa bikin blog atau website yang bisa menghasilkan uang. Ya, kalau bisa monetize, rekan-rekan di Indramayu juga banyak nih ya, yang per bulannya bisa nyampe puluhan juta gitu. Itu yang bisa dikembangkan oleh anak-anak atau oleh remaja atau mahasiswa ya, untuk mendapatkan penghasilan dari dunia internet. Ternyata banyak sekali hal-hal positif dalam menggunakan internet jika kita bisa menggunakannya secara baik dan bijak. Betul. Oh iya Pak, ada nggak sih tips and trick agar kita bisa memanfaatkan internet dengan baik? Ya, yang pertama sih ya kitanya dulu lah, individu kitanya. Pertama ada kemauan atau tidak nih ya untuk memanfaatkan internet tersebut. Betul. Kalau hanya untuk misalnya senang-senang saja atau scroll media sosial saja, kayaknya rugi deh waktunya gitu ya. Mending kita buat konten yang menarik. Ini contoh-contoh ya di Indramayu yang saya rekan-rekan yang lain udah pada buat konten tentang jalan, mengambil gambar jalan-jalan di satu desa aja, itu bisa jadi konten menarik dan bisa menghasilkan uang. Bahkan ada yang request karena kan orang Indramayu banyak juga buruh migran ya yang bekerja di luar negeri. Request desanya dong Mas divideokan gitu ya. Nanti saya transfer gitu untuk biayanya gitu kan. Jadi videoin desanya, kemudian dia transfer gitu. Kemudian ada juga yang teman-teman yang bikin konten-konten ya. Ya ada konten di Indramayu tuh nggak kehabisan konten kalau di seni ya. Kita ada sandiwara. Kemarin sempat bicara sih sama yang pemegang akun sandiwara Lingga Buana, itu sebulannya bisa nyampe 10 sampai 15 juta loh gitu. Dan iya, belum yang saweran online loh. Indramayu itu dari saweran online luar biasa juga gitu ya. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa jadi ide ya buat anak-anak muda bikin konten-konten yang menarik dan bisa saja menghasilkan uang gitu. Oke, selanjutnya kita mendalami lagi obrolan tentang digital culture ya Pak ya. Hubungannya apa sih Pak antara digital atau media digital dengan culture atau budaya itu sendiri hubungannya? Nah, budaya ya, digital culture. Jadi budaya yang ada di Indonesia ya, itu sebenarnya kita bisa istilahnya diabadikan dengan ada 4 ya. Yang pertama dengan foto. Jadi kebudayaan, tradisi segala macam kita foto tuh. Yang kedua dengan video ya. Nah, dengan video ini tadi ya misalnya seni, budaya, tradisi segala macam itu harus ya istilahnya dibuat semenarik mungkin sehingga orang lain bisa tahu tentang budaya yang ada di daerah tersebut. Bahkan syukur-syukur nih ya video tersebut bisa diisi dengan suara atau menggunakan bahasa Inggris, ada translate-nya. Kenapa? Orang luar sekarang banyak juga yang tertarik dengan budaya atau culture di Indonesia gitu ya. Yang ketiga suara ya. Suara. Nah, sekarang seni-seni itu bahkan ada ya kesenian di Indramayu seperti kesenian renteng itu sudah mulai punah. Padahal itu sebenarnya kesenian yang harusnya dipertahankan gitu. Sama anak-anak muda harusnya digali lagi ya kesenian renteng. Direkam gitu ya. Rekaman tersebut bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Ya untuk bisa didengarkan oleh nanti suatu saat oleh siapa saja gitu ya. Tidak hanya orang Indramayunya sendiri, tapi juga mungkin orang luar. Enak kok dibuat untuk suara gitu untuk tiduran atau apa gitu ya. Kemudian yang keempat dengan tulisan. Jadi dengan artikel kita buat konten-konten budaya ini melalui tulisan ya di Indramayu ini banyak sekali ya. Tadi kan ada tradisi ngarot di Lelea gitu ya. Kemudian nadran di sepanjang Pantura, sepanjang pesisir pantai utara gitu ya. Seperti Aretan, Karangsong, Dadap dan lain sebagainya lah, banyak sekali gitu. Itu bisa dibuat tulisan-tulisan yang menarik sehingga orang lain mengetahui tentang kebudayaan yang ada di daerah kita masing-masing.
Berarti penting banget ya Pak media digital di ranah culture atau kebudayaan tersebut. Penting sekali. Benar. Oke. Mungkin kita bisa mempromosikan budaya melalui media digital. Apa aja sih Pak platformnya untuk mempromosikannya? Ya, yang pertama ya, kita ada YouTube ya. Sekarang udah banyak sih ya rekan-rekan yang konsentrasi di YouTube. Jadi misalnya tadi tentang sandiwara, itu kan kesenian ya, kesenian. Nah, kesenian tuh banyak sekali di Indramayu yang harus kita lestarikan juga gitu. Ada tari topeng, kemudian tari serimpi gitu ya. Kemudian yang sekarang itu yang sudah mulai jarang adalah wayang cepak, wayang golek cepak. Wayang golek cepak. Kemarin itu dalangnya cuma 2 yang masih ada tuh ya, Ki Warsat sama Ki siapa gitu ya. Itu jarang manggung dia tuh. Nah, mungkin lama-kelamaan kalau tidak dilestarikan, mungkin akan hilang gitu ya. Itu ya. Kemudian tadi ya kita melalui tulisan ya, banyak di sini yang udah rekan-rekan mahasiswa yang sudah banyak mengetahui tentang dunia blog atau website. Yuk tulis yang budaya-budaya adat istiadat yang ada di daerah kita di media tersebut, di blog ya tadi. Kemudian sekarang lagi tren di media sosial, tidak hanya Facebook, Instagram, sekarang ke TikTok juga. Iya, betul. Yang sedikit-sedikit sekarang tuh justru orang tuh kayak beralih ya, dari dulu yang dulunya misalnya kita ke YouTube gitu ya. Tapi lama kan kadang nungguin apa gitu ya. Sekarang orang tuh lebih ke yang singkat-singkat. Kenapa sih kayak misalnya TikTok itu kan sebentar tapi orang tuh nunggu gitu ya. Nah, akhirnya kan kayak YouTube juga beralih ke short gitu kan. Iya, ada fitur sendirinya juga. Fitur sendiri yang buat apa? Buat mereka ya menangkal kok TikTok bisa rame gitu kan. Kemudian dia enggak gitu ya. Akhirnya buat short. Kemudian di media sosial yang lainnya ya, tadi seperti misalnya Instagram gitu, di Twitter. Memang sekarang Twitter hanya untuk trending aja kebanyakan ya. Tapi untuk yang video-video tertentu atau apa, anak mudanya udah semakin jarang ya yang pakai Twitter. Karena kebanyakan tulisan juga sih Pak. Teman saya juga menyadari kayak gitu, kayak males pakai Twitter. Itu ya perkembangan seperti itu harus kita ikuti gitu ya. Sekarang juga ada nih yang baru ya, kayak aplikasi KBM ya. Komunitas bisa menulis di Play Store gitu ya. Jadi kita punya ide tentang tulisan atau misalnya cerita gitu ya, terutama anak mahasiswa punya banyak cerita gitu ya. Banyak banget. Nah, ditulis di situ dan ternyata itu tuh bisa menghasilkan juga gitu. Nah, itu yang sekarang yang ya dicoba deh sama mahasiswa-mahasiswa untuk memperkenalkan tadi ya budaya dan lain sebagainya itu ke platform yang dia sukai gitu. Setiap tahun dan setiap zaman pasti ada perubahannya ya Pak ya. Yang emang efek negatifnya itu tidak sedikit dan sepertinya untuk menghilangkannya juga sedikit susah gitu ya Pak. Jadi mungkin menurut Bapak tuh bagaimana cara kita meminimalisir kemungkinan dari efek negatif dari perubahan itu? Iya, jadi di internetnya memang ada banyak ya permasalahan gitu ya. Misalnya ya masalah hak cipta juga ya. Kayak misalnya seni gitu ya. Pada saat kita ngupload tentang musik, terus ada pencipta lagunya yang memiliki hak cipta tersebut, akhirnya kan kayak dikasih tahu bahwa ini ya ada pemberitahuan ini hak ciptanya ini gitu ya. Kemudian selain itu yang jadi masalah ya sering juga kita di media sosial itu tentang digital ethics ya. Kadang bahasa yang kita gunakan gitu kurang sesuai. Kemudian banyak sih sebenarnya ya di dunia internet ini ada beberapa kendala. Misalnya kita maksud mengetik atau memposting sesuatu sebenarnya untuk siapa, tapi kadang orang lain yang tersinggung gitu kan. Jadi seolah-olah mencemarkan nama baik atau segala macam. Banyak sekali sih kendala-kendalanya gitu. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa nih Pak, hal apa sih yang seharusnya kita lakukan di dalam konteks digital culture ini? Ya, yang pertama sih ya kita menghargai perbedaan. Karena Indonesia tadi ya majemuk, perbedaannya itu ya kita berbeda suku, agama, ras dan antar golongan itu udah pasti yang itu. Kemudian kita juga harus demokratis ya. Demokratis itu berarti
bukan berarti ya kita harus menang sendiri, enggak gitu. Kita harus juga menghargai orang-orang lain yang memiliki mungkin pandangan yang berbeda dengan kita. Kalau hal yang baik itu mungkin bagus, ya kenapa enggak gitu ya kita ikuti. Jadi itu sih yang ingin saya sampaikan. Tujuan untuk memasukkan budaya ke dalam era perkembangan media digital itu untuk apa, Pak? Ya, jadi memasukkan budaya ke ya era digital ini ya, karena di zaman yang sekarang ini orang tuh kadang tidak menghargai tadi ya, tidak menghargai perbedaan, menganggap kita yang paling benar gitu. Itu yang jadi terus masalah ke ranah radikal ya. Orang tuh kadang tadi ya kalau merasa benar sendiri ya arahnya ke radikal nantinya gitu ya. Nah, itu yang perlu dihindari. Makanya budaya juga dimasukkan. Karena Indonesia sendiri tidak terdiri satu budaya gitu ya, karena kita bermacam-macam budaya gitu. Oke. Sangat-sangat menarik sekali ya Pak informasinya. Wow, dapat kita simpulkan ternyata media digital itu banyak manfaatnya ya Pak, hingga kita bisa menghidupkan perekonomian di dunia. Betul kan Pak? Betul banget gitu. Yang paling penting itu kita bisa memilih dan memilah mana yang baik dan tidak. Pemaparan yang dipaparkan oleh Pak Dino ini sangat informatif. Jadi yuk kita lebih mempelajari lagi mengenai media digital maupun ranah literasi digital. Oke guys, kita udah di penghujung waktu nih Pak. Terima kasih Pak Dino atas waktu dan jawaban atau ilmu-ilmu yang dibagikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan berdampak positif bagi masa depan. Mungkin Bapak mau pesan-pesan gitu ya. Pesan-pesan. Bagi saya sebenarnya pesannya gini. Yang pertama ya, ayo teman-teman mahasiswa kita manfaatkan dunia digital ini atau dunia internet ini untuk hal-hal yang positif. Apalagi kita misalnya di daerah Indramayu, yuk kita buat atau bangun informasi-informasi positif dari daerah kita sendiri ya. Misalnya kita buat tulisan-tulisan atau konten-konten yang menarik dari Indramayu yang bisa diketahui oleh orang banyak. Apalagi syukur-syukur bisa sampai ke luar negeri dan ingin belajar kebudayaan dari Indramayu ini gitu. Itu mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dino. Ya, sama-sama. Mbak Hani. Sekian dari Himatif Podcast. See you when I see you and please be happy and every time. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.